Baik, selamat siang. Semoga tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan yang ke-9 dalam mata kuliah pemetaan faktor risiko dan penyakit, kali ini kita jumpa kembali dan dalam pertemuan kali ini, topik bahasan kita itu ada beberapa hal yang terkait dengan outline RPS yang sudah kita sepakati. Pertemuan ini, kali ini kita akan coba membahas terkait dengan indikator kesehatan. Apa itu definisinya, pengertiannya, lalu sebenarnya kebutuhan dan manfaat dari indikator itu apa, lalu prasyaratnya, sumber-sumber data, bentuk-bentuk indikator yang ada, aplikasi, relevansi, dan contoh-contoh. Baik, indikator kesehatan. Saya kira bukan hal yang baru. Sudah pernah didengar atau mungkin dilakukan, diambil, dan olah, ataupun menjadi apa ya, kehidupan sudah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari selama kurang lebih 7 semester. Nah, sebelum krisis ekonomi dan multidimensi, sebenarnya dan disusul lagi pandemi, sebenarnya derajat kesehatan masyarakat itu menurut catatan historikal hasilnya sudah agak menggembirakan, disebut cukup menggembirakan ya. Kalau kita pantau dan kalau kita lihat dari indikator-indikator derajat kesehatan masyarakat, walaupun di beberapa daerah masih ada fluktuasi, contohnya menurunnya angka kematian, keberhasilan program di berbagai sektor, itu menunjukkan angka kematian, baik balita, baik ataupun ibu dalam proses maternal itu melakukan atau menunjukkan adanya tren menurun. Ya. Kemudian menurunnya angka penyakit menular dan kemudian meningkat lagi pada saat pandemi. Kemudian juga kita lihat menurunnya angka atau umur harapan hidup. Ya. Lalu disusul dengan meningkatnya status gizi. Dan akhir-akhir ini stunting menjadi apa namanya, hal yang cukup menyita perhatian dari semua level pemerintah pusat dan daerah. Dan itu semua sebenarnya kalau kita lihat ya, pra pandemi atau pra krisis ekonomi, itu sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja-kerja jajaran kesehatan secara kolaboratif lintas sektor dan tentunya besar. Baik. Kalau kita lihat lagi, membahas indikator kesehatan atau derajat kesehatan itu tidak bisa kita abaikan atau tidak bisa mengabaikan indikator lain yang juga ikut berkontribusi baik langsung atau tidak langsung. Ya. Contohnya indikator kependudukan, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, budaya, dan seterusnya. Nah, pada era otonomi daerah, sebagian besar tugas dan fungsi pembangunan, termasuk juga kesehatan, itu ada dalam kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, diperlukan pemahaman yang lebih jauh, pemahaman yang lebih meningkat terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam peningkatan status atau derajat kesehatan di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukannya indikator untuk memantau derajat kesehatan masyarakat sekaligus bisa mengevaluasi progres, proses, dan juga kinerja di bidang kesehatan. Kalau kita bicara definisi, indikator itu apa sebenarnya? Ya, banyak orang yang bisa mengungkapkan pendapat, baik. Tapi kalau kita bicara ranah
kesehatan masyarakat, ilmu-ilmu yang terkait dengan indikator itu banyak bersentuhan dengan epidemiologi, demografi, kependudukan, sistem informasi, dan juga biostatistika. Ya, secara definisi indikator itu adalah gambaran atau tanda atau pedoman atau petunjuk, juga indikasi, keterangan, ya itu relevan semua, dan refleksi dari keadaan tertentu di suatu tempat dan waktu tertentu yang fokus pada masalah tertentu. Ya. Oke. Jadi indikator adalah ukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi yang ada dan untuk mengukur perubahan atau kecenderungan pada jangka waktu dan tempat tertentu. Perubahan dan kecenderungan ini terkait dengan masalah kesehatan. Kalau kita bicara indikator di bidang kesehatan. Sekali lagi, masalah kesehatan itu bukan hanya sakit dan penyakit, ya, gangguan dan juga misalnya keterjangkauan pelayanan, kinerja nakes, penganggaran dan seterusnya. Masalah kesehatan itu sangat luas, bukan hanya terbatas oleh sakit. Kenapa sebenarnya kita perlu terlalu mempelajari atau fokus kepada indikator? Sebenarnya ini dengan adanya indikator atau kita mempelajari indikator, kita tahu tools mengevaluasi diri atau secara internal mengevaluasi diri untuk mengukur pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah di-running atau diluncurkan, diselenggarakan dari setiap fasilitas kesehatan ataupun pelayanan kesehatan. Keperluan yang kedua juga sebenarnya dari belajar indikator kita bisa membuat daya ungkit kinerja itu menjadi lebih baik dalam upaya pencegahan tujuan atau pencapaian program. Ya, karena ada indikatornya. Semacam spion begitu. Upaya positif untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang ada. Karena ada indikator, kita langsung bisa mengetahui, oh kita ini keliru, atau oh kita di out of the track begitu. Kita bukan pada pedoman yang benar. Itu manfaat atau keperluan kita belajar indikator. Dan juga kita bisa melihat tren atau progres dari setiap pelaksanaan kegiatan. Apakah dia stuck atau dia perlu refocusing misalnya, atau dia perlu fokus yang lebih besar begitu, atau kita perlu apresiasi atau kita perlu frame misalnya, karena indikator ada. Dan jelas indikator adalah pedoman dan standar yang bisa dirujuk, ya, dan menjadi acuan. Manfaat indikator. Ya, yang pertama kita bisa mengidentifikasi ada tidaknya masalah, bisa melihat besaran masalah, dan juga menggali penyebab masalah. Ya. Dari indikator kita bisa mengetahui keberhasilan atau kekurang berhasilan penyelenggaraan upaya. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengukur secara internal. Lalu kita juga bisa mengetahui perkembangan pencapaian. Tadi yang saya bilang progres dari waktu ke waktu, ya. Dan itu sangat bermanfaat bagi institusi atau fasilitas pelayanan kesehatan dimanapun. Itu menjadi manfaat adanya indikator itu. Dan yang jelas adalah bisa menjadi dasar pengalokasian juga sumber daya kesehatan. Penentuan prioritas menurut jenis dan jumlah sumber daya, tempat atau wilayah, dan waktu. Dari indikator yang ada ini kita bisa tentukan prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang tampaknya harus mendesak, dan yang kita tunda atau pending tahan gitu. Itu bisa mengambil keputusan atau kebijakan dari sisi manajerial gitu. Ya. Artinya bahwa dengan indikator ini proses perencanaan itu akan up to date, akan sistematis, dan tentunya perencanaan yang baik itu akan mengantarkan kita dalam pencapaian program-program atau
penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan yang ada itu menjadi lebih baik. Tentunya bicara terkait dengan indikator itu juga erat ya hubungannya dengan pemetaan faktor risiko. Karena kita bisa melakukan pemetaan nanti ya menggunakan aplikasi spasial begitu. Kalau kita sudah tahu indikator-indikator. Nah, indikator itu harus baik. Indikator yang baik menurut WHO itu harus valid, sah begitu. Dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Lalu bisa kita artikan bahwa valid itu berarti kalau kita mau mengukur terkait dengan angka mortalitas, ya harus kita bisa menempatkan yang mana yang kita mau ukur. Jumlah kematian, ya bukan berarti bukan jumlah kesakitan, berarti angka kematian pada waktu tertentu itu valid. Kalau kita bicara terkait dengan tinggi badan dan berat badan, ya mungkin kita harus menggunakan indikator yang pas untuk panjang badan atau tinggi badan, bukan berat badan. Ya, berat badan berarti timbangan dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Lalu indikator yang baik itu harus objektif. Hasil sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya. Maksudnya begini, dia harus benar-benar mengukur tanpa terpengaruh subjektivitas pengukur. Itu yang disebut dengan objektif. Lalu dia harus sensitif. Ya, sensitif dalam pengertian peka atau dapat mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi. Indikator yang baik menurut WHO juga harus spesifik. Ya, dapat menunjukkan perubahan jika terjadi perubahan. Ya, dapat menunjukkan perubahan keadaan tertentu. Ya, ya mirip-mirip sensitif begitu. Dia lebih lebih khusus begitu. Dia lebih bisa menunjukkan derajat dan juga bisa menunjukkan angka yang benar-benar khusus begitu. Dia lebih sederhana, spesifik dan sensitif tentunya. Ya. Ada juga yang menambahkan bahwa indikator yang baik itu layak secara organisasi dari sisi kesiapan SDM, kompetensi, dan juga orang yang terkait di dalamnya. Tentu indikator itu baru bisa dikerjakan jika SDM mampu menerjemahkan atau memahami bagaimana cara mengukur dan apa manfaat dari ukuran itu. Itu dari sisi kelayakan. Kemudian aspek teknis, siap secara metode dan instrumen, dan tentu memudahkan gitu. Tidak multi interpretasi dan juga tidak membingungkan, apalagi membuat petugas kesehatan itu kalau dikatakan dari sisi teknis perlu pikiran yang terlalu berat untuk menerjemahkannya, itu akan susah kalau dipakai gitu. Lalu dari sisi finansial ada dukungan dana untuk efisiensi kerja, ya begitu. Itu aspek indikator yang baik harus diperhatikan, karena merunning sesuatu untuk mengukur sesuatu perlu dana. Kalau dananya tidak mencukupi atau dananya terlalu besar, kadang-kadang indikator itu tidak digunakan. Ya, tentu dengan berbagai alasan efisiensi. Nah, pakar-pakar lain ya, juga menyatakan bahwa indikator itu harusnya smart. Ya. Smart itu akronim dari S, simple atau spesifik, sederhana, dan memiliki kekhususan, dan juga peka begitu, ya, simple, spesifik. Kemudian M itu adalah measurement, maksudnya indikator itu benar-benar bisa mengukur sesuatu yang diukur. Dia bisa dipakai menjadi alat ukur, tidak, dan alat ukurnya itu jernih, alat ukurnya itu mantap, stabil, dan tidak membuat orang berdebat, ya begitu. Kemudian A, attributable dan receivable. Attributable ini maksudnya peka. Dia mampu menjelaskan satu fenomena secara baik, bahwa ketika dia berubah, indikator itu bisa mengukurnya, bisa mendeteksinya dengan baik. Ya.
attributable maksudnya pun yang terjadi dia bisa mendeteksi. Nah, itu indikator yang baik. Jangan sampai ada kenaikan oleh indikator yang kita gunakan tidak bisa mendeteksi kenaikan. Bahkan dia mungkin stabil. Ya, itu indikator harus Mars. Makanya disebut dengan dia attributable dan estimable. Ya, punya alat ukur, punya kemampuan ukur begitu. Dia sensitif, bisa mendeteksi dan juga bisa berubah ketika perubahan terjadi di objek yang dimana. Lalu yang berikutnya adalah R atau reliable. Ya, dia konsisten dalam setiap pengukuran. Berbeda pengukur, dia tetap menunjukkan konsistensi ukuran. Ya, dan juga relevan. Ya. Apa yang diukur, reliable, dan valid begitu. Dia bisa menunjukkan relevansi dengan apa yang akan diukur. Gitu. Bukan bisa berarti ambigu atau multi-interpretasi, tapi dia harus reliable dan relevan. Lalu yang berikutnya adalah T. T maksudnya time boundly, maksudnya dia ada waktu begitu. Indikator itu harus bisa diukur dan memiliki satuan waktu, maksudnya dalam periode tertentu, tidak selama-lamanya begitu. Dia tidak punya range yang panjang dalam sesuatu, tapi dia ada periode tertentu. Ya, dia mempunyai ukuran dan waktu. Gitu. Ya, itu adalah ciri indikator yang baik menurut referensi dan juga WHO. Nah, berbicara terkait dengan indikator kesehatan di daerah, ada berbagai sumber data yang dipakai untuk mendapatkan indikator kesehatan di daerah. Contohnya, data sarana pelayanan kesehatan yang berbasis fasilitas kesehatan. Contohnya sistem pencatatan pelaporan, sistem pencatatan pelaporan puskesmas, sistem pencatatan pelaporan rumah sakit, sistem sentinel terpadu, sistem informasi tenaga kesehatan, sistem informasi manajemen kepegawaian. Sekira ini bisa saja berubah setiap waktu dan terkait dengan kebutuhan daerah. Dan untuk malaria misalnya ada sistem informasi pelaporan malaria, SISMAL. Ada surveillance vector, SILANTOR. Ada sistem informasi epidemiologi, sistem surveillance epidemiologi, misalnya, dan sebagainya. Itu berbasis kebutuhan daerah. Lalu ada yang community based. Ya. Community based, contohnya sensus penduduk. Ya. Susenas, survei penduduk antar sensus. Ya. Surkesnas, survei demografi dan kesehatan individu. Ya. Studi-studi yang menggunakan PISPK, Indonesia dan pendekatan keluarga, dan juga yang berkaitan dengan program. Ya. Itu berkaitan erat juga dengan data-data di masyarakat. Nah, tentu ada kelemahan dan masing-masing punya keuntungan dari data-data yang berbasis fasilitas base atau facility base. Contohnya, keuntungannya adalah formatnya seragam secara nasional. Ya, pasti dalam koordinasi dan tanggung jawab dari kementerian. Memudahkan pengadaan secara logistik, petunjuk pedoman pelaksanaan ataupun BIMTEK, dan juga rekapitulasi laporan hasil itu secara nasional seragam. Kalau ada perubahan langsung akan diupdate melalui jalur komunikasi. Lalu keuntungannya adalah memudahkan penyediaan peralatan dalam hal pengolahan data, baik hardware, software, brainware. Ya. Lalu memenuhi data minimal setiap tingkat administrasi. Itu kekuatan atau keuntungan. Dan karena dia seragam, hasilnya antar daerah bisa dilihat, dibandingkan, ya, diukur perkembangannya. Secara misalnya dari waktu ke waktu trennya bagaimana antara daerah dibanding-bandingkan. Lalu dapat menggambarkan
hasil atau volume kegiatan sarana permasyarakatan. Itu keuntungannya fasilitas base. Ya. Dasar distribusi sumber daya dari fasilitas base ini, kita bisa mengalokasikan sumber daya. Oh, ternyata di daerah ini kebutuhan sumber daya itu lebih besar daripada di ibu kota kabupaten. Oh, di rumah sakit A itu ternyata lebih banyak dibutuhkan tenaga, misalnya medis, perawatan, dibanding dengan rumah sakit B. Misalnya. Itu karena informasi dan data yang dihasilkan bersumber dari fasilitas itu sendiri. Namun ada kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, tidak menggambarkan secara realitas keadaan di lapangan atau masyarakat. Dia hanya ada melaporkan situasi di fasilitas. Jadi gambaran itu bukan gambaran nyata yang ada di masyarakat. Ya. Membutuhkan sumber daya yang besar. Kebutuhan terkait dengan facility based ini, data yang berbasis fasilitas itu butuh sumber daya dan hanya mampu dikoordinir oleh nasional. Kalaupun daerah punya kemampuan, tapi biasanya disupport oleh NGO atau LSM atau ormas-ormas. Ya. Kemudian kelemahan dan ukurannya adalah rasa memiliki dari daerah itu menjadi kurang karena itu semacam dari pusat begitu, ya. Semacam komando saja dari pusat. Daerah hanya merunning atau menyelenggarakan, jadi rasa memilikinya semakin berkurang. Gitu. Dan yang berikutnya adalah ada bisa menimbulkan kejenuhan, ya, karena dia bersifat rutinitas, gitu. Ya, artinya bahwa karena dia adalah datangnya dari nasional, dari pusat, kemampuan untuk daerah untuk selain rasa memiliki kurang untuk merespon jika terjadi kekurangan itu diserahkan ke pusat, bukan dia masuk dan tidak greget begitu, tidak menjadi bagian yang dianggap penting bagi daerah begitu. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah akumulasi data provinsi dan juga pusat tidak diolah di analisis. Ya. Jadi hanya menyampaikan kabupaten. Kemudian banyak pencatatan dan pelaporan itu belum terintegrasi. Ya, kan terjadi duplikasi, ya, antara satu sistem informasi antara satu indikator kayak gitu dengan indikator yang lain. Lalu kekurangannya adalah monitoring dan pengawasan itu yang mesti tidak memadai kalau kita bicara terkait dengan 34 provinsi itu kadang-kadang ya proses monitoringnya harus per wilayah atau per kepulauan misalnya. Jadi dia semacam kurang memadai dibanding kalau kita bicara skop yang lebih sempit ini karena lebih luas. Dan berikutnya adalah umpan balik atau responnya cenderung terlambat dan juga kurang begitu. Ya itu membahayakan karena dari sisi evaluasi kegiatan nasional membutuhkan respon yang cepat supaya bisa kalau ada perubahan dia langsung berubah begitu. Nah, karena kan respon daerah ini kan berbeda-beda. Belum lagi aktivitas-aktivitas lain dalam menghasilkan indikator-indikator. Ya, sekedar informasi saja yang baru yang sebelum pandemi itu kan ada goal, ada impian dari Kementerian Kesehatan yang terkait dengan pendataan keluarga berbasis Indonesia Sehat. Itu seluruh keluarga di tahun 2019 akhir dan 2020 harus sudah terdata. Dan buktinya sampai sekarang ya kita hanya mendengarkan hanya beberapa kabupaten dan beberapa daerah atau provinsi yang berhasil. Itu karena ya rasa memiliki, objektivitas dan seterusnya. Kemampuan dan kepedulian daerah untuk mengolah analisis data itu tadi ya terbatas selain dari individu-individu di nakes, di wilayah, dan juga
mungkin merasa memiliki atau kemampuan teknis yang masih terbatas. Belum lagi infrastruktur pendukung kan seperti itu. Nah, kalau kita bicara community based, ya, sensus, survei dan seterusnya. Untuk sensus menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena dia mencakup semua kan, sensus itu dia mendata semua. Itu kelebihan dari community based. Kemudian lebih representatif daripada data yang diambil di sarana pelayanan kesehatan. Dapat melengkapi dan mengkonfirmasi data yang ada kalau kita pakai community based. Nah, tidak hanya menerima dari sarana atau pelayanan kesehatan. Ya, data yang dikumpulkan dia lebih spesifik sesuai kebutuhan. Ya, community based itu dia bisa juga diolah oleh user, dalam hari ini mungkin kabupaten, provinsi. Memperlihatkan dampak upaya kesehatan yang realitas atau ada pada masyarakat. Kemudian keuntungannya dapat mengukur hubungan, pengaruh, beberapa faktor yang berkaitan dengan suatu masalah. Kemudian data-data atau indikator-indikator yang community based ini dapat dijadikan bahan untuk menentukan berbagai bentuk intervensi. Intervensi itu untuk dalam pengertian untuk meningkatkan status atau perbaikan program yang menyangkut kesehatan masyarakat. Ya, tentunya dia berguna untuk evaluasi program kesehatan. Karena dia menggambarkan realitas masyarakat, jadi kalau dievaluasi, hasilnya bisa langsung dirasakan pengaruhnya atau efeknya, dampaknya bagi masyarakat dalam hal luas. Tentu ada kelemahan. Ya. Kelemahannya hanya menggambarkan sesuatu dari sekumpulan atau sebagian wilayah sesuai dengan rancangan. Kemudian sumber daya untuk sensus dan survei sangat besar. Ya, perlu dukungan dana karena ini melibatkan semua pihak. Lalu substansi data yang dikumpulkan itu relatif terbatas sesuai dengan kebutuhan. Karena itu terkait lagi dengan sumber daya, terkait lagi dengan proses pengambilan dan pengumpulan data. Ya, makanya dibatasi. Oke, kalau ada yang mau bertanya, sekali lagi tinggalkan di kolom komentar, berikan respon, ataupun juga ada yang mau berdiskusi, silakan tinggalkan di live chat. Kita maju ke bentuk-bentuk indikator kesehatan. Yang pertama itu dia berupa angka absolut. Ya, bentuk-bentuk indikator, khususnya kalau kita bicara indikator itu angka absolut. Ya. Bisa berupa rata, ya, mean, median, modus, ya, central tendency, dan terusnya. Bentuk indikator yang berikutnya dalam bentuk proporsi. Ya, ada absolut, ada rata, ada proporsi. Ya. Ada juga rasio, ya, rasio perbandingan. Proporsi itu perbandingan antara individu dalam satu kelompok dengan total individu yang ada di kelompok tersebut. Rasio ya perbandingan antara dua komponen yang biasa kita sebut pembilang dan penyebut. Ya. Unsur pembilang tidak menjadi unsur penyebut. Oke, kemudian ada angka komposit, ya, ada angka rate, ada indeks dan terus. Itu bentuk-bentuknya. Kalau kita bicara atau uraikan satu persatu, angka absolut itu contoh dia menunjukkan jumlah frekuensi kejadian gitu, ya. Selama bulan Oktober, ini contoh adalah tahun 2021 misalnya di Kabupaten A terjadi 4 kali kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa 12 orang. Korban jiwa 12 orang ini absolut, ya. Bukan bagian dari pecahan, bukan bagian dari proporsi,
Tapi di absolut 12 menunjukkan 12 korban jiwa. 4 kali kecelakaan menunjukkan 4 kali terjadinya kecelakaan. Ya. Bukan 4 dari 1000, bukan 4 dari 100.000. Ya. Dan benar-benar tunggal nilainya begitu, absolut. Ya. Kemudian ada rata-rata. Ya, indikator dalam bentuk rata-rata. Ya, biasanya adalah jumlah dari sekumpulan data dibagi dengan banyak data tersebut. Ya, contohnya mean atau rata berat badan. Ya. Berat badan bayi lahir misalnya adalah 2.900. Ya. Itu hasil pengukuran dari sejumlah substansi yang mau diukur dibagi dengan banyaknya substansi itu atau item. Kemudian ada median, tinggi badan anak sekolah dasar. Ya. Median adalah nilai tengah, diambil dari kumpulan data yang paling tengah. Kalau nilainya adalah genap, itu berarti diambil yang paling tengah dibagi 2. Modus atau nilai yang paling banyak frekuensinya. Ya. Itu central tendensi. Kemudian ada indikator berbentuk rasio. Ya. Rasio ya X per Y misalnya, itu adalah perbandingan angka yang menggambarkan ukuran relatif dari 2 angka. Pembagian dari angka X ya dengan angka Y. Unsur X bukan bagian dari unsur Y. Rasio X terhadap Y. Contohnya, kalau kita bicara sex ratio dengan angka 95, itu kita bisa mengartikan bahwa 95 orang laki-laki di antara 100 orang perempuan. Ya. Rasio penduduk dengan puskesmas, kalau kita dapat 25.000, artinya rata-rata setiap puskesmas itu melayani 25.000 jiwa atau 25 penduduk. Nah, itu rasio. Ya. X per Y. Lalu ada indikator yang bersifat proporsi. Ya. Ini adalah perbandingan yang khas di mana Y yang tadi di rasio itu menjadi bagian dari pembilangnya. Ya. Pembilang itu adalah merupakan bagian dari yang di bawahnya penyebutnya. Ya. X dibagi dengan X plus yang lainnya, begitu. X plus Y maksudnya. Jadi proporsi X terhadap X tambah Y, begitu. Lalu dibagikan atau maksudnya dikalikan dengan konstan 100% atau persentase. Contoh, proporsi penduduk yang berpendidikan SD, kalau dinyatakan 25%, berarti kita dapat dari jumlah orang yang berpendidikan SD dibagi dengan jumlah orang yang berpendidikan SD plus pendidikan lainnya. Itu proporsi, itu indikator dalam bentuk proporsi. Lalu ada rate, ya, berbeda dari rata tadi. Ini rate, dia ada dinamika di situ, ada mengarah kepada kejadian yang dari waktu atau kurun waktu gitu. Ya. Dia melibatkan periode atau interval waktu gitu. Itu untuk mengukur dinamika perubahan. Perlunya rate. Contoh, ya, kalau kita bicara apa namanya, infant mortality rate misalnya, rate atau dinamika kejadian kematian misalnya dari bayi, angka kematian bayi, angka itu rate. Lalu diterjemahkan angka kematian bayi berarti itu rate, mortality rate. Jadi dinamika yang mau diukur di situ adalah jumlah kejadian. Kalau kita bicara kematian bayi, jumlah kejadian kematian bayi pada interval waktu yang disepakati atau tertentu dibagi dengan jumlah bayi atau jumlah populasi yang berisiko pada waktu tertentu itu. Ya, misalnya kita dapatkan infant mortality rate 45/1000 kelahiran hidup. Itu ya berarti jumlah kejadian kematian
ya, dibagi dengan jumlah seluruh atau populasi yang berisiko, termasuk bayi juga dalam setiap 1.000 kelahiran hidup. Ya, itu rate. Kemudian ada composite index atau ya, indeks gabungan. Ya, gabungan dari beberapa indikator atau sub gabungan gitu. Misalnya IPM, indeks pembangunan manusia. Ya, itu adalah komposit dari indikator umum atau usia harapan hidup, angka melek huruf, ya, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, ya, atau seperti hasil temuan saya, indikator keluarga sehat di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan. Itu adalah kumpulan dari komposit dari indikator-indikator penyakit menular, ya, indeks spasial, ya, ya, kemudian namanya kesehatan lingkungan rumah, itu dari beberapa kumpulan-kumpulan indikator membentuk indeks keluarga sehat. Jadi ketika dinilai keluarga tersebut, kita bisa langsung mengklasifikasikan, oh ini keluarga sehat gitu. Ini keluarga yang masih perlu upaya untuk sehat. Ya, begitu. Jadi indeks itu adalah kumpulan dari indikator-indikator. Ya. Silakan untuk lebih jelasnya bisa melihat temuan atau disertasi saya di repositori UNER. Mencakup banyak hal termasuk indikator pendidikan, ekonomi, dan indeks gabungan ini bisa kita katakan biasa dia mendeteksi kondisi-kondisi ekstrim, sehat, pandai, kaya, sakit, bodoh, miskin, dan seterusnya, dan menggunakan konstan. Ya. Ada 100, 1.000, 10.000, sesuai dengan kesepakatan atau kebutuhan. Biasanya ya, kalau kita bicara komunitas yang biasa digunakan adalah per 1.000 kelahiran hidup misalnya, atau per 100.000 misalnya, dan seterusnya. Itu tergantung kesepakatan. Kalau kita bicara data, informasi, dan indikator, ya, data merupakan bahan mentah atau kumpulan fakta yang ditulis sedemikian rupa begitu, ya, yang setelah diolah atau dialih bentuk menjadi sebuah informasi yang siap pakai gitu. Itu data. Sementara informasi dan data ini bersifatnya faktual, ya kan, diambil dari kejadian, dari fakta, dari insiden, dari identifikasi frekuensi begitu, empirik begitu, kenyataan itu yang sudah terjadi, dan bukan hasil asumsi atau pemikiran atau persepsi begitu. Dia fakta kejadian yang dicatat. Jadi informasi diartikan sebagai data yang telah diolah berbagai bentuk yang memiliki arti, manfaat bagi penggunanya, dan biasanya untuk pengambilan keputusan, baik saat itu maupun datang. Jadi itu informasi. Jadi jangan tersesat gitu. Dapat satu forward, misalnya meme atau gambar atau berita, langsung kita bilang, oh informasinya akurat. Hati-hati. Itu kita perlu saring baik-baik, ya, dan bermanfaat, ya, sampai manfaatnya menjadi kita terciduk begitu, ya, harus bisa pahami. Sarjana kesehatan masyarakat harus memahami informasi kesehatan yang baik, jangan sampai menjadi penyalur atau penghubung hoax-hoax yang. Nah, informasi, ya, itu seharusnya bersifat kuantitatif, ya, indikator-indikator itu bisa diukur sehingga dia tidak multi interpretatif dan mampu dipakai atau diacu dan dijadikan pedoman. Nah, ada 4 langkah
dalam upaya pengalih bentukan data menjadi informasi. Ya, pertama itu upaya kita dalam pengumpulan data. Ya, dalam pengumpulan data itu harus benar-benar kita menggunakan instrumen yang baik, valid, dan reliable. Ya, kita juga tahu apa yang kita kumpulkan itu ya, sesuai dengan tujuan dan apa namanya jenis-jenis datanya. Lalu kita dalam hal mengolah, kita harus benar tujuan analis kita apa, skala data kita apa, kemudian spesifikasi dari desain kita apa dan seterusnya. Lalu ke penyajian data. Betul-betulnya ada teks, narasi, grafik, peta, ya. Sekarang juga ada yang infografis, desain grafis dan seterusnya. Ya, ada yang bisa menggunakan apa namanya fact sheet misalnya, atau ada yang menggunakan resume dan seterusnya. Itu untuk kepentingan kebijakan pengambilan keputusan. Dan analisis data ini memain peranan penting. Sebelum sampai publish informasi itu, pasti analisis data harus betul, harus benar. Informasi yang benar harus melalui 4 pengalih bentukan. Ya, sekali lagi kalau masih ada yang belum jelas, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, kolom komentar. Kalau kita lihat, ini saya cuplik dari Bambang Hartono dalam sistem informasi kesehatan nasional, hubungan data dan informasi serta indikator. Ya, ada user, ada pemakai dengan kebutuhan informasi. Ya, kemudian ada fakta yang dikumpulkan, data atau dicari ya, dari kebutuhan-kebutuhan yang ada itu, lalu diubah menjadi indikator-indikator. Datanya itu disesuaikan dengan kebutuhan, lalu diolah ya, dan menjadi indikator saat ini ya, dan dibandingkan dengan standar indikator yang ada. Nah, petugas, nakes ataupun orang yang menggunakannya itu bisa menggunakannya mengukur kinerja, melihat manfaat-manfaat tadi yang sudah saya jelaskan, dan menjadi sebuah informasi yang bisa diterima secara ilmiah gitu. Dan orang yang menggunakannya atau awam ya, dia bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk dirinya, institusi, atau untuk masyarakat. Itu kaitan atau hubungan antara data, informasi, dan indikator. Nah, kalau kita bicara contoh-contoh aplikasi, ya, angka kematian bayi atau infant mortality rate, contohnya datanya bisa kita katakan ya, jumlah kelahiran hidup di provinsi X tahun 2019 adalah 20.000 bayi. Ya. Itu jumlah kelahiran hidup. Terus datanya jumlah kematian bayi pada tahun yang sama 1.240 bayi. Ya. Lalu kalau kita bicara terkait dengan indikator, ya, indikatornya itu kita bicara terkait rate tadi, infant mortality rate. Ya. Provinsi X tahun 2020 misalnya 62 per 1.000 kelahiran hidup. Infant mortality rate Provinsi X tahun 2019 contohnya 69 per 1.000 kelahiran hidup. Ya, itu contoh-contoh. Ya. Indikator standar, ya, kita lihat pada tahun, kalau kita bicara indikator, itu tadi data dan indikator, tapi indikator standar pada tahun 2021 misalnya ditargetkan tidak ada lagi provinsi dengan IMR di atas 45. Nah, kalau kita perhatikan provinsi X itu dengan jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian bayi, lalu kita ubah menjadi indikator pada tahun 2019 69 dan pada tahun 2020 62 per 1.000 kelahiran hidup, indikator standar yang ditetapkan secara nasional dia masih di bawah begitu. Bukan
hal yang menggembirakan. Nah, itu kepentingan indikator itu dilakukan. Nah, kemudian dia menjadi informasi. Dari informasi kita bisa perhatikan bahwa infant mortality rate di provinsi X itu menurun 69 per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2019 menjadi 62 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Dan dibutuhkan sekian tahun untuk sampai pada di bawah standar 45 per 1000 kelahiran hidup. Ya, melihat percepatan 69, 62, mungkin tidak bisa di 2021 menjadi 45 karena perhitungan-perhitungan ataupun banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ya. Ini juga contoh-contoh indikator kesehatan. Ya, kalau kita mengukur indikator derajat kesehatan, kita biasa menggunakan angka yang sensitif itu angka kematian bayi, kemudian angka kematian balita, angka kematian ibu maternal, ya, atau maternal mortality ratio atau maternal mortality rate. Ya. Lalu ada usia atau umur harapan hidup waktu lahir. Ya. Balita dengan gizi baik, gizi kurang dan buruk. Itu contoh-contoh indikator kesehatan di mengukur derajat kesehatan. Angka kesakitan, ya, insiden, prevalence, malaria, DBD, diare, pneumonia, ISPA, dan seterusnya. Ya. Itu angka-angka indikator kesehatan, ya, kita lihat dengan derajat kesehatan. Lalu kita lihat contoh indikator kesehatan yang berbasis atau mengukur lingkungan. Ya, persentase kakak atau keluarga yang menggunakan air bersih. Ya. Persentase kakak dengan jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Persentase rumah atau keluarga yang sehat, misalnya. Presentasi rumah dan tempat pembuangan sampah dan seterusnya, ya, atau presentasi air yang memenuhi syarat bakteriologis, ya. Dan kita lihat lagi contoh indikator kesehatan yang berkaitan dengan perilaku, ya. Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS di rumah tangga misalnya, persentase penduduk yang memiliki jaminan atau BPJS Askes gitu, persentase posyandu purnama mandiri misalnya. Nah, persentase penduduk yang melakukan olahraga atau melakukan germas misalnya. Itu dan banyak hal terkait dengan perilaku penduduk. Kalau kita bicara indikator kesehatan di pelayanan kesehatan, kita bisa bicara terkait dengan rasio penduduk terhadap puskesmas, ya. Rasio penduduk terhadap tempat tidur, ya. Rasio penduduk terhadap tenaga kesehatan, ya. Rata-rata kunjungan puskesmas pada tiap hari kerja, ya. Angka penggunaan tempat tidur, ya, baru-baru ini menjadi indikator yang dipakai untuk menentukan level PPKM di sebuah daerah. Selain dari sensitivitas rate dan positivity rate, gitu. Lama perawatan, ya. Angka kematian kasar misalnya di rumah sakit dan seterusnya. Itu adalah indikator pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita bicara yang lagi hit, yang lagi up to date, ya, saya pakai data 10 Oktober 2021 dari Satgas Covid Kota Kupang. Ya, indikator dengan warna-warna seperti ini, ya, itu sangat penting atau sangat berarti bagi pemangku kepentingan di wilayah masing-masing dan juga masyarakat. Kalau kita lihat saat ini update data 9 Oktober yang dilaporkan 10 Oktober, itu Kota Kupang tidak ada zona merah COVID-19. Tapi bukan berarti bahwa kita lalu euforia dan lupa daratan begitu. Ya. Indikator yang dipakai di situ jika 10 kasus aktif ada di kelurahan itu baru dikatakan merah. Ini indikator yang baik.
secara wilayah dan zonasi. Ya. Hijau dipakai sebagai indikator bahwa tidak ada kasus aktif lagi di kota atau wilayah tersebut. Ya beruntunglah yang sudah hijau. Contohnya Naioni, Petukoa, Manulai, ya, dan apa namanya di beberapa daerah. Ya. Yang masih awas itu di Liba, kemudian Bobo, ya, dan beberapa wilayah lain yang masih kuning. Ya. Oh, bukan berarti bahwa yang di daerah hijau ini sudah bebas begitu ya. Hati-hati karena kadang-kadang kita euforia. Nah, ini baik bagi apa dalam mata kuliah kita kan pemetaan. Nah, indikator-indikator ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menerjemahkan misalnya dari sisi spasial atau wilayah gitu. Oke, itu aplikasi pemanfaatan indikator. Nah, kalau kita bicara indikator dari sisi input, ya ini mungkin Anda selalu dengar apa namanya dalam perencanaan atau dalam manajemen kesehatan kita bicara input, proses, output, dan outcome kan. Nah, indikator-indikatornya ada dan itu biasanya digunakan pada waktu kita PBL, waktu kita mengerjakan program-program kesehatan atau apa namanya yang lagi magang sekarang ya bisa Anda melihat mengevaluasi diri Anda keberhasilan magang itu dari sisi input kah, proses kah, atau ya kalau bisa output jangan outcome pasti susah karena Anda itu membutuhkan waktu yang panjang. Ya contoh indikator di sisi input ya terkait dengan sumber daya, berapa tenaga waktu misalnya Anda belum turun itu berapa dan waktu Anda turun lakukan intervensi misalnya berapa dan seterusnya. Itu input. Sarana, anggaran, peralatan dan seterusnya. Itu sangat mudah ini evaluasi pada input. Karena berbicara terkait dengan perubahan jumlah misalnya. Ya, frekuensi ya, ada dan tidak ada. Kemudian proses. Indikator proses misalnya. Rata-rata kunjungan ke puskesmas. Ya, itu adalah indikator proses yang bisa kita pakai untuk mengukur keberhasilan sesuatu atau institusi atau pelayanan. Jumlah tempat-tempat umum, jumlah tempat pemeriksaan makanan, ya, jumlah balita yang ditimbang, jumlah rumah yang diperiksa per bulan, jumlah rumah yang dimonitoring, status kesehatannya misalnya. Ya, apalagi yang sedang magang kan bisa pegang 5 keluarga dan diukur sebelum turun dan sesudah misalnya. Ya indikator-indikator itu bisa menggunakan indikator PSPK pendapatan keluarga, bisa juga menggunakan indikator hasil temuan saya. Ya, silakan. Nah, kalau Anda menggunakan dan bisa Anda ukur, oh keluarga itu statusnya waktu Anda turun misalnya belum atau belum sehat ya, misalnya. Indikatornya kalau kita bicara warna dia masih kuning. Itu Anda turun magang beberapa bulan kemudian Anda ukur di akhir program magang hasilnya meningkat. Itu menjadi laporan pribadi dan secara keilmuan itu bermanfaat bagi Anda dan juga memuaskan secara batiniah begitu kan. Nah, itu contoh-contoh pemanfaatan indikator-indikator. Kemudian dari sisi output misalnya, berapa cakupan imunisasi atau vaksin 1, vaksin 2 di wilayah kerja puskesmas A misalnya. Persentasi persalinan nakes, cakupan pemeriksaan ibu hamil, ya, dari sisi K1 dan K4. Persentasi tempat-tempat umum atau fasilitas-fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan baik lingkungan fisik dan juga lingkungan kimia dan seterusnya. Persentase balita yang tersuplementasi vitamin. Ya bulan Oktober ini bulan-bulan vitamin A kan begitu dan seterusnya. Itu adalah indikator-indikator yang bisa membantu Anda menilai output yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan atau di masyarakat. Ya kalau outcome ya tentu status kesehatan itu sangat banyak. Status derajat kesehatan itu sangat
apa namanya, tidak bisa diukur dengan proses waktu yang tertentu, tapi dia dampaknya jangka panjang. Saya kira Anda bisa tangkap ini, dan mungkin bukan hal yang baru terkait input, proses, dan output. Nah, yang penting diperhatikan dalam kita belajar tentang indikator derajat kesehatan, validitas data, dan definisi operasional. Karena beberapa pengalaman, ya kita maaf, kontak dalam apa namanya, pengalaman pribadi dan juga secara institusi ketika di lapangan, validitas data dan definisi operasional itu sangat penting, ya. Terkait dengan siapa, apa yang diukur. Kadang-kadang institusi atau keluarga atau fasilitas itu tidak bisa mengukur dirinya karena apa? Belum tahu bagaimana cara pengukuran, definisi operasional yang melekat dari eh, apa? Dari institusi atau individu dan keluarga itu misalnya. Ya. Kemudian instrumen yang dipakai untuk mengukur harus benar-benar dipahami cara penilaiannya, tidak boleh multi-interpretasi dan mudah. Gitu. Cara mengukur, siapa yang mengukur, bagaimana kriteria klasifikasi hasil pengukurannya, bagaimana cut off point-nya, bagaimana dikatakan sehat jika memenuhi indikator apa, atau dia apakah 80% memenuhi standar baru dikatakan sehat, atau di bawah 80% dan seterusnya. Dan frekuensi pengukurannya, ya, periode, maksudnya tahunan atau bulanan atau mingguan. Kalau pakai temuan indikator dari 27 indikator kesehatan untuk indeks keluarga sehat yang saya pakai, itu pakai bisa menggunakan tahun dan tidak sensus. Kalau PISPK yang Kementerian Kesehatan itu kan dia menggunakan data sensus, dan itu menyulitkan bagi tenaga, misalnya tenaga perawat, tenaga kesehatan lingkungan yang ada di, atau pengelola program yang ada di kesehatan, karena akan meninggalkan pekerjaannya yang membutuhkan juga konsentrasi karena sensus. Kalau yang saya temukan itu dia bersifat survei, ya, dan tidak boleh diterima secara ilmiah karena dia menggunakan desain probabilitas juga, multi-stage random sampling. Nah, itu ada sisi yang baiknya dari temuan yang saya pakai atau yang saya gunakan untuk melihat status keluarga di sebuah wilayah. Nanti kekumpulan dari keluarga-keluarga yang ada ini ya menjadi potret dari misalnya kelurahannya. Berapa keluarga yang sehat di kelurahan itu. Otomatis kalau keluarga sehat di wilayah kelurahan itu semakin banyak, maka kelurahan akan menjadi sehat. Nah, Anda kan pernah dengar kota sehat, kabupaten sehat. Itu sebenarnya dari keluarga-keluarga sehat itu sendiri. Berapa jumlah keluarga sehat. Kenapa? Bisa juga dari yang perlu diperhatikan berapa besar targetnya. Ya. Kita mau capai misalnya berapa, itu kan harus ada jelas. Kemudian mekanisme pencatatan dan pelaporannya bagaimana? Mudahkah? Sukarkah? Bisa menumpukkah laporan-laporan itu? Dan apa namanya? Petugas pengambil data itu kan biasanya juga jenuh kalau dikumpulkan datanya tapi tidak diolah, kan seperti itu. Ya. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah level analisisnya. Ini dalam wilayah nasional atau global. Ya, itu terkait juga dengan respon waktunya, pencatatan dan pelaporannya. Lalu siapa yang bertanggung jawab dari hasil pengukuran itu? Apakah enumeratornya, atau kepala bidangnya, atau pengelola programnya, atau kepala dinasnya, atau kepala wilayahnya? Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang penting juga adalah tenaga pengelola data atau informasi. Harus benar-benar orang yang punya ini, ya, yang saya bilang punya kepekaan. Ketika data dia dikumpulkan, dia langsung meresponnya dalam bentuk pengolahan, melaporkannya. Dan kalau dia dapat data yang
aneh dalam artian janggal, dalam pengertian bisa dia lakukan intervensi secepatnya, nah itu lebih baiklah. Petugas mengelola data informasi harus punya kepekaan seperti itu. Karena untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan-kebaikan peningkatan derajat kesehatan gitu. Masyarakat di mana dia bekerja atau hidup. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada pertemuan kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jika ada yang mau didiskusikan, silakan tinggalkan di live chat ataupun di kolom komentar. Saya tetap pantau dan pada pertemuan berikutnya kita akan coba bicara terkait dengan bagaimana instalasi program-program yang berbasis dengan spasial ya wilayah, dan itu mungkin sudah sempat disinggung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh Dr. Sugi. Oke, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan saya tetap tunggu responnya jika ada hal-hal yang mau didiskusikan. Pertemuan kita mungkin berakhir pada beberapa menit ke depan dalam bentuk interaktif seperti ini, tetapi proses diskusi terus saya buka sampai minggu berikutnya. Silakan tinggalkan di kolom komentar dan saya tetap pantau live chat ataupun kolom komentar. Oke, sekian materi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Anda di zona yang hijau ataupun kuning atau orange, jangan euforia, tetap jaga jarak. Kalau belum vaksin, silakan vaksin. Kemudian mencuci tangan, kemudian menggunakan masker. Kebetulan saya di ruangan sendiri, tidak ada orang, saya tidak menggunakan masker. Oke, itu saja dan sampai ketemu pada pertemuan kita berikutnya. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam sehat. Terima kasih. Selamat siang.